Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah mengenai pendidikan. Jadi saya rasa mungkin saya ringkas saja dalam memberikan pengantar ini, karena sebetulnya sudah tertuang di dalam pengantar di buku Iman dan Pendidikan. Jadi kalau dibaca kembali, cukup pengantar itu saja dulu untuk menjawab sebetulnya dua pertanyaan mendasar, yaitu apa sesungguhnya pendidikan itu dan apa yang terjadi pada Tapi hari ini. sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Apa yang terjadi pada hari ini, yang tentu saja kebalikan dari pendidikan, yang istilah dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi adalah proses zombifikasi. Jadi pendidikan pada dasarnya harus dilakukan untuk menghasilkan manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Jadi kira-kira Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa manusia yang fitrah itu adalah manusia yang memiliki kapasitas untuk menjadi yang terbaik bagi dirinya, gitu ya. Dan untuk menjadi yang terbaik itu karenanya memerlukan satu proses pendidikan yang tidak lain adalah satu proses metamorfosa. Jadi Syekh Abdul Qadir menggunakan pemahaman dari Goethe ya, bahwa ketika kita memahami pohon, maka pohon itu bukanlah batang pohon itu, bukan rantingnya, bukan daunnya, bukan buahnya atau bunganya, tapi keseluruhan proses dari benih, kemudian bersemi, kemudian tumbuh, sampai menjadi pohon yang sepenuhnya, sampai kemudian menua dan mati. Jadi mengikuti hukum organik. Gitu. Nah, kita tahu bahwa proses yang disebut pendidikan hari ini sama sekali bukan pendidikan. Karena tidak lagi menghasilkan manusia yang spontan, yang merdeka dalam berpikir dan bertindak, tetapi sesungguhnya adalah indoktrinasi atau zombifikasi menggunakan istilah dari Syekh Abdul Qadir, di mana pada prinsipnya persekolahan hari ini hanya menghasilkan orang-orang yang tunduk patuh kepada sistem yang berlaku dan seluruh nilai-nilai serta ideologi yang mendasarinya. Gitu. Itu saya rasa dasar yang harus kita gunakan ya. Dengan demikian maka upaya kita dalam disebut pendidikan ini adalah membebaskan manusia, atau istilah yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir adalah Freiheit, untuk membedakan dari pengertian kebebasan yang umum dipakai hari ini, yaitu liberty. Di mana liberty itu adalah bagian dari doktrin politik revolusi Perancis yang menghasilkan negara, dan itu persis adalah bagian dari pengebirian manusia itu sendiri, dan tidak lain adalah menjadi subhuman ketika dia hanya bisa menggunakan nalarnya dan kehilangan persis justru sumber lokus pengetahuan itu sendiri, yaitu kolbu. Syekh Umar yang memberikan kejelasan kepada kita bahwa lokus pengetahuan itu adalah kolbu, dan karena itu kita harus menghadirkan kembali pendidikan kolbu ini, gitu ya. Pendidikan yang berfokus pada nalar sudah barang tentu diperlukan, tetapi sesuai dengan batasan-batasannya, karena pengajaran atau pendidikan, kalau kita mau sebut sebagai pendidikan nalar yang berlaku hari ini, hanyalah menghasilkan apa yang kita kenali sebagai rasionalisasi. Dan rasionalisasi itu maknanya adalah bisa membenarkan apa saja. Kalau riba itu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan membantu, paling tidak klaimnya adalah permodalan misalnya, maka dia baik. Dan karena itu dibolehkan dan bahkan harus. Begitu juga kalau industri miras itu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan nafkah kepada sekian ratus ribu keluarga, maka dia boleh dan baik untuk dijalankan. Nah, itu adalah produk dari rasionalisasi. Jadi tidak ada lagi pertimbangan moral, tidak ada lagi pertimbangan benar dan salah, yang hanya bisa diberikan bukan atas dasar penalaran, melainkan atas dasar kolbu. Gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami untuk yang kedua ya. Sesudah kita memahami apa itu pendidikan dan apa the opposite dari pendidikan, maka yang kedua adalah kita kemudian memahami lokus pendidikan itu sendiri apa, yakni kolbu. Nah, dengan memfokuskan pada pendidikan kolbu, maka akan menghasilkan apa yang Syekh Umar jelaskan sebagai basirah. Dan basirah inilah yang akan memberikan satu guidance pada manusia untuk melakukan satu pengembangan diri
dan masyarakatnya seutuhnya sebagai manusia. Gitu. Nah, yang ketiga saya rasa adalah bahwa pendidikan itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita mau gunakan slogan kita adalah ilmu, amal, dan ini penting yang ketiga yang tidak dikenali hari ini adalah amr. Jadi hari ini pengajaran atau persekolahan itu memisahkan indoktrinasi itu dari kehidupan gitu, karena persis tujuannya adalah untuk supaya hanya memahami, mentaati doktrin, ideologi, dan perilaku tertentu gitu. Nah, karena itu ini soal metodologi. Kemudian bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan itu adalah melalui cara-cara yang tidak memisahkan antara proses pencarian pengetahuan dengan proses kehidupan itu. Gitu. Jadi kita tidak akan misalnya mengenali yang namanya waktu persekolahan jam 7 sampai jam 12 atau jam 3 siang. Ya kan? Yang semua anak-anak itu ada di dalam gedung yang kita sebut sebagai kelas. Nah, ini adalah menghilangkan spontanitas. Seolah bahwa proses akuisisi pengetahuan itu bukan menjadi bagian dari kehidupan. Gitu. Jadi kalau kita ingat pepatah Minang itu ya, alam terkembang jadi guru. Nah, itulah yang harus kita jadikan sebagai metafor landasan dalam hal metodologi. Gitu. Jadi pengetahuan dan amal itu adalah satu kesatuan. Nah, lalu yang terakhir adalah kaitannya dengan amr. Bahwa hari ini manusia itu diatomisasi, diindividualisasi, dan kemudian diatomisasi sehingga sepenuhnya bisa dizombifikasi dan dikendalikan oleh sistem. Gitu. Jadi kehidupan sosial hilang, kecuali bahwa semua orang kemudian tergantung pada apa yang disebut sebagai institusi negara. Karena itu kehidupan sosial yang spontan lumpuh, tidak ada. Gitu. Ada sampah berserakan, orang tidak peduli, tidak sensitif. Karena dia terbiasa menggantungkan diri pada dinas kebersihan. Gitu. Ada orang jatuh di jalanan, dia biarkan. Karena bahwa harus ada satu pihak resmi yang diberi otoritas untuk memberikan pertolongan. Dan karena itu kita kehilangan semua spontanitas untuk hidup secara fitrah sebagai satu kesatuan sosial. Nah, saya kira inilah yang kemudian diikat keseluruhannya dengan apa yang secara garis besar menjadi lokasi dan order. Gitu. Dengan kata lain, memang kita harus punya komitmen untuk membangun ini semua dalam satu tempat secara fisik. Kita berkumpul, kemudian ya secara sungguh-sungguh dan realistik memberikan jawaban atas kritik kita terhadap sistem pendidikan modern. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya pada kritik saja yang selama ini mungkin sudah kita lakukan, bahwa pendidikan modern ini tidak betul, bahwa pendidikan modern ini adalah kebalikan dari proses pendidikan. Nah, kini saatnya bagi kita untuk betul-betul memulai untuk menjawabnya dengan menyelenggarakan model pendidikan mandiri yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi disinilah saya rasa tantangannya kemudian, seperti yang Amir Rizal sampaikan, mungkin kita kemudian memerlukan satu kisi-kisi dan satu, ya kita tidak bisa bilang sebagai kurikulum, tapi satu panduan yang bisa sewaktu-waktu berubah bersama dengan perjalanan proses pendidikan itu sendiri. Jadi sebagaimana pesan Syekh Abdul Qadir tentang Dallas College misalnya, ketika pertama didirikan adalah beliau mengatakan, orang hari ini kuliah di mana saja, di Harvard, di Oxford, di Cambridge, di Shanghai, di Paris, semua sama. Gitu. Dan karena itu, beliau mengatakan kita harus memiliki model pendidikan yang tidak ada di tempat-tempat itu. Nah, itulah kemudian didirikannya Dallas College. Gitu. Dan kemudian menyusul adalah Aisyah College untuk para putrinya. Nah, tentu kita harus menyesuaikan dari kebutuhan kita sesuai dengan katakanlah peserta didik yang tersedia gitu. Kalau harus dimulai dengan madrasah atau setingkat ibtidaiyah, setingkat sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Kalau kita mau menggunakan terminologi tingkatan-tingkatan seperti itu. Atau kita kembali kepada modul pesantren yang paling tradisional, bahkan tidak mengenal kurikulum, tidak mengenal leveling seperti itu, tapi berdasarkan
yang saya pahami adalah kitab-kitab tertentu atau buku-buku tertentu dipelajari dengan metodologi khusus. Sorogan mungkin Bazir Nurman bisa lebih detail menjelaskan bagaimana metodologi pendidikan di pesantren yang paling tradisional. Jadi saya kira itu Amir Yasir dan Amir Rizal yang mungkin perlu kita jadikan satu landasan lah ya, bagaimana kita bisa menyusun satu program pendidikan yang ya kita memang kemudian harus memulainya dari scratch, karena hari ini mungkin sudah tidak ada contohnya gitu, tapi kita bisa mulai merujuklah pada model-model yang sekarang ditinggalkan orang. Jadi sebagaimana Syaikhul Qadir mengatakan, pungutlah yang orang-orang tinggalkan. Demikian saya kira sekedar untuk mengantarkan, silahkan bagi yang ingin membahasnya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.